Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyidah Nurul Hidayah, mahasiswa gizi dari UIN Wali Songo Semarang, akan menjelaskan terkait pola makan atau diet untuk penyakit gout arthritis atau yang biasa disebut dengan asam urat. Penjelasan yang akan saya paparkan di video kali ini yaitu antara lain tujuan edukasi, pengertian, gejala, tujuan diet, syarat diet, bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan juga dihindari. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada tujuan dari edukasi gizi itu sendiri. Maksud atau tujuan dari edukasi gizi ini sendiri yaitu yang pertama ada edukasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan informasi terhadap masalah kesehatan pasien dan keluarga. Untuk video kali ini masalah kesehatannya yaitu mengenai gout arthritis atau asam urat itu sendiri. Kemudian yang kedua, membantu pasien dalam mengelola atau memodifikasi diet dan perubahan perilaku untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga, ada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien beserta keluarga tentang pentingnya kepatuhan diet untuk membantu penyembuhan, juga pencegahan terjadinya komplikasi dari penyakit. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari penyakit gout arthritis itu sendiri. Gout merupakan salah satu penyakit arthritis yang disebabkan oleh metabolisme yang abnormal atau dalam hal ini metabolisme urin yang abnormal yang ditandai dengan meningkatnya asam urat dalam darah. Hal ini diikuti dengan terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat pada persendian. Timbunan kristal berupa garam urat itu akibat dari metabolisme purin dalam tubuh kita yang abnormal. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai gejala yang biasanya timbul dikarenakan adanya timbunan asam urat dalam darah. Yang pertama, gejala yang paling sering yaitu ada nyeri yang tiba-tiba dan parah pada beberapa persendian. Biasanya timbul di tengah malam atau dini hari. Yang kedua, ada nyeri di persendian. Rasa nyerinya itu biasanya terasa hangat atau panas pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Selanjutnya itu ada kekakuan pada sendi menyebabkan terbatasnya pergerakan. Karena nyeri yang timbul yang disebabkan oleh asam urat itu sendiri menyebabkan pergerakan kita menjadi terbatas atau kita merasa kaku untuk bergerak. Kemudian sendi yang paling sering terkena atau terdampak dari asam urat itu sendiri yaitu biasanya terjadi pada jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, kemudian pergelangan tangan dan juga jari-jari tangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi diet untuk asam urat atau gout arthritis itu sendiri. Nah, diet untuk asam urat ini bertujuan apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal. Jadi, jika ada yang obesitas atau berat badan kurang, diet ini bisa juga bertujuan untuk mencapai status gizi normal. Kemudian menurunkan kadar asam urat dalam darah dan juga urin. Lalu berapa sih kadar asam urat normal dalam darah atau dalam tubuh kita?
Nah, kadar asam urat normalnya untuk laki-laki yaitu 3,4 sampai dengan 7,0 mg per desiliter. Itu untuk yang laki-laki. Nah, untuk perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Untuk perempuan itu batas normalnya sebanyak 2,4 sampai dengan 5,7 mg per desiliter. Jika kadar asam urat kita sudah melebihi batas normal, itu bisa dikatakan kadar asam urat dalam tubuh kita itu tinggi, atau kita bisa didiagnosis terkena gout arthritis. Nah, apa saja sih syarat diet untuk penyakit asam urat itu? Berapa sih energinya? Lemaknya seberapa banyak? Proteinnya berapa gram? Dan karbohidratnya itu berapa persen? Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk syarat diet itu. Yang pertama, energinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Jika ada berat badan berlebih, energinya itu dalam sehari dikurangi secara bertahap sebanyak 500 sampai dengan 1000 kilokalori. Nah, untuk lemaknya yaitu sedang saja atau sekitar 10 sampai 20% dari total kebutuhan energi. Jika lemak berlebih, akan menghambat pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi, jika lemaknya itu terlalu banyak, asam urat dalam tubuh kita yang keluar melalui urin itu akan terhambat. Proteinnya yaitu cukup atau sebanyak 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan, atau sekitar 10 sampai dengan 15% dari total kebutuhan energi kita. Nah, untuk protein ini kita menghindari bahan makanan sumber protein yang mengandung tinggi purin. Nanti bahan makanannya dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk karbohidratnya yaitu bisa diberikan lebih banyak atau sekitar 65 sampai dengan 75% dari kebutuhan energi total. Atau kita bisa juga menghitung dari sisa total kebutuhan energi dikurangi kebutuhan lemak dan protein, itu jadi kebutuhan karbohidrat kita. Nah, vitamin dan mineralnya cukup, kemudian cairannya itu cukup sekitar 2 sampai dengan 2,5 liter per harinya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan ada pembatasan untuk makanan yang berpurin tinggi, jadi di sini saya akan memaparkan bahan makanan apa saja yang termasuk ke kategori makanan yang dianjurkan atau mengandung rendah purin, kemudian dibatasi atau mengandung purin sedang, kemudian yang dihindari atau tidak boleh dikonsumsi, atau yang mengandung purin tinggi. Nah, untuk yang pertama, bahan makanan yang dihindari atau mengandung tinggi purin itu ada otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, atau ekstra daging atau kaldu yang biasa kita masak untuk sayur sop atau sayur yang lain. Kemudian ada bebek, ikan sarden, makarel, remis, dan juga kerang. Di sini berarti jeroan itu dihindari ya, dan juga seafood yang biasa mengandung purin tinggi. Kemudian yang kedua ada makanan yang dibatasi pengonsumsiannya atau yang mengandung purin sedang. Nah, makanan di sini itu pengkonsumsiannya
maksimal 1 sampai dengan 1,5 potong per harinya. Bahan makanannya apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada daging, kemudian ikan, nanti kecuali ikan yang ada di kategori yang berpurin tinggi, kemudian ada ayam, udang, kacang kering, dan hasil olahannya seperti tahu dan juga tempe. Kemudian ada asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, daun dan biji melinjo. Selanjutnya itu ada bahan makanan yang dianjurkan atau bisa kita abaikan pengonsumsiannya. Bisa lebih dari 1,5 potong per hari. Yang pertama itu ada nasi, ubi, singkong, kemudian jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, cake atau kue-kuean, bisa kue kering atau kue yang lain. Kemudian ada puding, susu, keju, telur, lemak dan minyak, gula dan sayuran, dan juga buah-buahan kecuali buah-buahan yang berpurin sedang, buah dan sayur yang berpurin sedang. Di sini biasanya makanan yang dianjurkan itu berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, kita sudah sampai dengan slide terakhir dari video ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan dari materi yang sudah disampaikan mengenai diet untuk gout arthritis. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.